Kini, setiap amal adalah doa. Setiap gerak adalah persembahan. Dan setiap detik menjadi pengingat bahwa hidup ini adalah perjalanan pulang kembali kepadanya. Tapi benarkah semua orang menyadari arah perjalanan itu? Seringkali seseorang berjalan begitu cepat, begitu disiplin, begitu taat, namun tidak tahu ia sedang menuju kemana. Ibadah dijalani, perintah dipatuhi, aturan ditaati. Namun ada yang diam-diam hilang di dalam hati, rasa rindu, rasa takut, rasa harap, rasa dekat. Segalanya seolah berjalan di jalur benar, namun terasa dingin, kosong, tanpa nyawa. Tidak ada yang salah dengan amal. Justru tanpa amal, keimanan akan layu. Namun, ada satu hal yang membuat amal menjadi lebih dari sekadar tugas, yaitu hakikat. Dan ketika hakikat itu tidak hadir, maka syariat yang dijalani tak ubahnya seperti tubuh yang sempurna bentuknya, tetapi tidak bernyawa. Betapa banyak orang yang sholat, tapi pikirannya berkelana entah kemana. Betapa sering lidah membaca zikir, namun hati justru sibuk mengurus urusan dunia. Bahkan ketika Al-Quran dilantunkan dengan merdu, jiwa bisa saja tidak ikut tergetar. Seolah-olah yang beribadah hanyalah tubuh, sementara hati sekadar menunggu waktu selesai. Dan ketika ibadah hanya menjadi rutinitas, saat itulah makna mulai menghilang. Manusia seperti mesin, mengulang gerakan yang sama setiap hari, tanpa merasakan kenapa semua itu dilakukan. Waktu berjalan, jadwal dipenuhi, tapi jiwa tidak ikut hadir. Apakah ini yang dimaksudkan dengan ibadah? Syariat memang petunjuk jalan. Ia adalah rambu-rambu keselamatan. Tapi bagaimana jika seseorang hanya sibuk membaca rambu, tanpa pernah sampai ke tujuan? Bagaimana jika seluruh hidupnya dihabiskan untuk membaca papan penunjuk, tanpa pernah benar-benar berjalan ke arah yang ditunjukkan? Ibadah tanpa hakikat seperti suara tanpa makna, gerakan tanpa rasa, sujud tanpa kerendahan hati, doa tanpa keyakinan, zikir tanpa cinta. Amal menjadi rutinitas, bukan lagi penghubung dengan Tuhan. Dan inilah realita yang banyak tak disadari. Seseorang bisa menunaikan segala bentuk syariat dengan sempurna, tapi tetap merasa hampa. Jiwanya gelisah, hatinya risau. Bahkan terkadang muncul pertanyaan sunyi, mengapa aku tidak merasa dekat dengan Allah, padahal aku sudah melakukan segalanya? Disinilah kita harus memulai ulang pemahaman. Bukan untuk meninggalkan syariat. Tidak. Tapi untuk menyelami kembali apa yang sesungguhnya ada di balik syariat. Apa makna sejati dari setiap gerakan dalam sholat? Apa tujuan dari setiap larangan dan perintah? Mengapa Allah menyuruh kita berpuasa, bersedekah, menutup aurat, membaca kitabnya? Jika hanya bentuk yang kita jaga, sementara makna kita abaikan, maka kita sedang membangun rumah megah, tapi tak pernah menyalakan lampu di dalamnya. Bukankah yang dicari dari ibadah adalah kehadiran Tuhan? Dan bukankah Dia berfirman bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Tapi mengapa ada yang sholat setiap hari, tapi tetap berlaku zalim, tetap berkata kasar, tetap menyakiti hati manusia? Barangkali karena yang ia jaga baru kulitnya. Sementara isi, ruh, makna, dan kesadaran belum benar-benar tumbuh. Kita perlu menundukkan diri bukan hanya dengan dahi, tetapi dengan hati. Kita perlu menyebut namanya bukan hanya dengan lidah, tetapi dengan seluruh rasa. Kita perlu membaca wahyunya bukan hanya dengan mata, tetapi dengan jiwa. Dan untuk itu, kita harus kembali bertanya, apakah ibadahku masih hidup? Atau jangan-jangan aku sedang merawat tubuh yang tak bernyawa? Episode ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka mata. Untuk menepuk pundak diri sendiri, dan bertanya dengan jujur. Selama ini, aku ibadah untuk siapa? Karena apa? Dan untuk tujuan apa? Jika syariat adalah tubuh, maka hakikat adalah ruh. Tubuh tanpa ruh akan rebah. Dan ruh tanpa tubuh tidak akan bisa bergerak. Maka perjalanan ini harus dimulai kembali, dari titik nol. Dengan sebuah kejujuran yang paling dalam, bahwa selama ini mungkin aku terlalu sibuk memperbaiki bentuk, tapi lupa menghidupkan jiwa. Perjalanan masih panjang. Masih banyak lapisan yang harus dikupas. Tapi setiap kesadaran adalah langkah pertama. Dan dari sinilah kita mulai. Bukan untuk meninggalkan yang lahir, tapi untuk masuk lebih dalam. Menuju ruang batin. Menuju hakikat.
Dan ketika cahaya itu mulai dicari, maka ia akan menyambut. Karena hakikat tidak pernah menolak siapapun yang benar-benar mencari. Namun pencarian itu tak selalu mudah. Justru di titik inilah banyak yang terhenti. Ketika seseorang mulai merasakan kehampaan dalam ibadahnya, ia pun mulai resah. Tapi alih-alih menyelam lebih dalam, banyak yang memilih bertahan di permukaan, meyakinkan diri bahwa, aku sudah cukup. Bahwa amalnya sudah benar, gerakannya sudah sah, bacaannya sudah fasih. Padahal diam-diam ada jurang yang mulai terbentuk antara hati dan amalnya. Inilah awal dari konflik sunyi itu. Ketika seseorang merasa sudah religius, namun tak merasa damai. Ketika rutinitas ibadahnya berjalan konsisten, tapi hidupnya masih penuh kekhawatiran dan kegelisahan. Ketika ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah, tapi tak tahu harus bertanya kepada siapa, karena di mata orang lain, ia adalah contoh teladan. Dan inilah ironi yang paling menyakitkan. Saat amal menjadi kebanggaan, bukan lagi jalan penghambaan. Ia bangga dengan jumlah rakaat sholat sunnahnya. Bangga dengan kecepatan khatam Al-Quran tiap bulan, bangga dengan jumlah sedekah yang tercatat. Tapi hakikatnya, semua itu telah menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Amal berubah menjadi cermin egonya. Bukan lagi persembahan kepada Tuhan, tapi ajang pembuktian kepada manusia. Disinilah syariat yang awalnya menjadi kendaraan menuju Allah, justru menjadi hijab yang menutup pandangan hati dari Allah. Betapa banyak orang yang menjadikan pakaian keagamaannya sebagai tameng kesombongan. Betapa banyak yang bicara tentang hukum-hukum Allah, tapi tidak pernah mencicipi cintanya. Ia bicara tentang neraka, tentang dosa, tentang halal dan haram, namun jarang bicara tentang harapan, kelembutan, dan maaf yang luas dari Sang Maha Penyayang. Dan ketika hati orang-orang mulai menjauh, ketika dakwah hanya terasa sebagai seruan ancaman, bukan panggilan kasih, saat itu kita harus merenung. Apakah ini yang Rasul ajarkan? Bukankah beliau datang bukan hanya membawa hukum, tetapi membawa cahaya? Namun ketika cahaya itu tidak lagi terasa dalam dakwah dan ibadah, saat itulah hakikat telah memudar. Dan banyak orang yang merasa bingung, mengapa mereka tak kunjung merasakan getar dalam sujud? Mengapa doa-doa terasa kosong? Mengapa tangisan saat sholat tidak lagi mengalir, bahkan di malam-malam sunyi? Mereka tak tahu bahwa itu adalah panggilan halus dari hakikat yang sedang menanti untuk dikenali. Tapi konflik terbesar justru datang dari dalam diri sendiri. Sebab untuk menggapai hakikat, seseorang harus melepaskan rasa cukup dari amalnya. Ia harus jujur mengakui bahwa selama ini, mungkin ia telah terlalu percaya diri dengan ibadahnya, terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, dan terlalu senang menghakimi kekurangan sesama, tanpa pernah bercermin pada hatinya sendiri. Dan disinilah banyak orang tak siap. Tak semua orang sanggup merobohkan tembok kesombongan batin yang dibangun dari amal-amal lahiriahnya. Konflik itu semakin dalam ketika seseorang mulai menyadari bahwa ternyata amal bisa menjadi jerat ego. Bahwa pakaian syariat bisa menyembunyikan penyakit hati yang belum sembuh. Bahwa seseorang bisa terlihat sangat islami, tapi hatinya jauh dari Allah. Bukan karena dia buruk, tapi karena dia belum pernah benar-benar menyelami hakikat ibadah yang sejati. Lalu, dari mana harus memulai? Dari kejujuran, dari kerendahan hati, dari keberanian untuk mengatakan bahwa, aku belum sampai. Bahwa meskipun aku sudah sholat bertahun-tahun, belum tentu hatiku sudah benar-benar sujud. Bahwa meskipun aku sudah berpuasa setiap Ramadan, belum tentu jiwaku sudah bersih dari haus dunia. Bahwa meskipun lidahku mengucapkan ribuan zikir, belum tentu hatiku sudah merasa cukup dengan Allah. Kejujuran inilah yang menjadi pintu masuk hakikat. Tapi sebelum pintu itu terbuka, seseorang harus melalui benturan. Benturan antara rutinitas dengan kesadaran. Benturan antara kebiasaan dengan keikhlasan. Benturan antara pengetahuan dengan perasaan. Dan saat benturan itu terjadi, hati pun diuji. Apakah ia akan menolak dan kembali nyaman dalam rutinitas kosong? Ataukah ia akan mulai bertanya lebih dalam, menyelam lebih jauh, dan merasakan bahwa hakikat sejati tidak pernah bisa dibeli dengan gerakan, tetapi hanya bisa diperoleh dengan kehadiran jiwa? Dalam gelisah itu, sebuah suara lembut mulai terdengar, entah dari mana.
Jangan kau banggakan amalmu. Banggakanlah bahwa Allah masih membiarkanmu mengenalnya. Suara itu tidak keras, tapi cukup mengguncang. Dan dari sanalah pertanyaan besar itu muncul. Jika aku hanya memiliki syariat, tapi tidak punya hakikat, lalu apa arti semua ini? Perjalanan masih panjang, dan benturan belum usai. Tapi kebenaran sejati selalu menunggu di balik kerendahan hati. Dan siapa yang terus mencari, akan menemukan. Tapi sebelum menemukan, ia harus rela tersesat. Ia harus merasakan gelap, sepi, dan diam yang panjang. Di titik inilah pencarian hakikat mulai menjadi perjuangan batin yang sesungguhnya. Bukan lagi soal ilmu yang bisa dibaca dari buku, atau hukum yang bisa ditanyakan pada guru. Ini tentang ruang hening di dalam diri, di mana semua kebisingan syariat mulai dikuliti. Apakah ini benar karena Allah? Atau hanya karena budaya, kebiasaan, dan tekanan lingkungan? Pertanyaan itu mulai mengusik. Saat seseorang sedang berada di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi bentuk ibadah lahiriah, bagaimana mungkin ia menyuarakan keresahan batinnya tanpa dianggap sesat? Ia mulai bertanya, kenapa setelah semua ibadah ini, hatiku masih kering? Mengapa setelah semua amal ini, aku belum juga merasa dekat dengan Tuhan? Namun pertanyaan semacam itu jarang mendapat tempat. Justru dianggap kelemahan iman, atau bisikan setan. Padahal bisa jadi, itulah tanda awal dari kesadaran yang tumbuh. Bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar gerakan, bacaan, dan hafalan. Bahwa ibadah bukan hanya apa yang terlihat mata, tapi apa yang hadir dalam jiwa. Dalam pencarian itu, seseorang mulai merasa bahwa selama ini, ia telah dibesarkan dalam rumah syariat. Tapi jarang diajak keluar melihat langit hakikat. Ia diajarkan bagaimana cara sholat, tapi tidak diajarkan bagaimana menghadirkan hati. Ia diajarkan apa yang membatalkan puasa, tapi tidak dijelaskan bagaimana puasa bisa membatalkan ego. Ia disuruh membaca Al-Quran, tapi tidak pernah dituntun untuk masuk ke dalam maknanya, menyelami isyarat-isyarat Tuhan yang tersembunyi dalam ayat-ayatnya. Lalu ia mulai gelisah, bukan karena kehilangan iman, tapi justru karena mulai merindukannya dalam bentuk yang sejati. Dalam keheningan malam, ia membuka mushaf yang sudah bertahun-tahun ia baca. Tapi malam ini berbeda. Ia tidak mengejar target hatam. Ia tidak terburu mengejar pahala. Ia hanya duduk, membaca perlahan, dan membiarkan makna menetes satu-satu ke dalam hatinya. Dan saat itu, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa baru pertama kali bertemu. Ia sadar, selama ini ia membaca dengan mata, tapi lupa membawa hati. Ia hafal banyak ayat, tapi sedikit yang benar-benar ia hayati. Ia tahu hukum-hukum, tapi tidak mengenal wajah di balik semua itu. Dan malam itu, ia merasa Al-Quran memeluknya. Bukan lagi sebagai kitab aturan, tapi sebagai surat cinta dari sang kekasih. Disinilah konflik mulai mendalam. Ia mulai melihat betapa banyak dari kita yang rajin dalam gerakan, tapi lalai dalam kehadiran. Sholat 5 waktu tak pernah bolong, tapi tidak pernah merasa rindu saat akan bertemu Allah. Puasa dijalani dengan tekun, tapi tidak pernah merasa laparnya sebagai jalan untuk mengosongkan diri dari dunia. Sedekah diberikan secara rutin, tapi tanpa cinta di hati. Amal-amal itu memang sah secara syariat. Tapi apakah cukup? Apakah Allah hanya melihat bentuk, dan tidak peduli isi? Pertanyaan itu membuatnya gelisah. Sebab jika jawabannya iya, maka semua amalnya selama ini belum tentu bernilai. Dan jika jawabannya tidak, maka ia harus memulai lagi dari awal, bukan untuk membatalkan amalnya, tapi untuk mengisinya dengan ruh yang selama ini hilang. Konflik makin dalam ketika ia melihat sekeliling. Betapa banyak orang yang dianggap alim, tapi mudah mencela. Betapa banyak yang pandai berbicara soal agama, tapi hatinya penuh kebencian. Betapa sering agama menjadi alat kekuasaan, bukan jalan pelembutan. Dan betapa sering syariat digunakan untuk menilai orang lain, bukan untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ia mulai sadar,
hakikat bukan soal meninggalkan syariat. Justru sebaliknya, hakikat adalah jantung dari syariat itu sendiri. Tanpa hakikat, syariat hanyalah kulit. Tanpa makna, ibadah hanyalah rutinitas. Tapi perjuangan baru dimulai. Sebab untuk kembali kepada ruh ibadah, seseorang harus melalui keraguan, keheningan, bahkan kesepian. Tidak semua orang siap berjalan bersamamu ketika kau mulai mencari makna. Sebab banyak yang merasa cukup dengan apa yang ada di permukaan. Dan saat itu, kau akan merasa seperti berjalan sendiri, di padang luas tak bertanda, hanya berbekal satu keyakinan. Bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari hati yang jujur mencarinya. Pencarian ini bukan tentang menambah bacaan, tapi tentang menajamkan rasa. Bukan tentang memperbanyak ibadah sunnah, tapi memperdalam keikhlasan dalam yang wajib. Bukan tentang mencari guru luar, tapi tentang menyadari guru yang sudah lama berbisik di dalam nurani. Dalam gelisah yang tak kunjung usai, seseorang akan mulai menemukan tanda-tanda kecil. Hatinya mulai bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam diam. Ia tak lagi butuh pembuktian dari manusia. Ia tak lagi sibuk memperlihatkan kesalehan. Ia hanya ingin Allah melihatnya. Itu saja. Dan di titik inilah, ia mulai melihat bahwa seluruh hidup ini adalah tempat ibadah. Bahwa setiap langkah bisa menjadi zikir. Bahwa setiap napas bisa menjadi doa. Bahwa hakikat sejati bukan tempat, bukan ilmu, bukan makam, tetapi kesadaran bahwa kita ini hamba, dan Allah Maha hadir di setiap detik. Namun ia tahu, perjalanan ini belum usai. Justru baru saja dimulai. Dan hakikat yang sejati, tidak akan diberikan pada mereka yang tergesa. Sebab semakin seseorang memasuki ruang hakikat, semakin ia menyadari bahwa segalanya tak sesederhana yang dulu ia kira. Ia mulai paham bahwa syariat dan hakikat bukanlah dua jalan yang berseberangan, melainkan dua sisi dari satu tubuh. Seperti tubuh dan nyawa. Tak bisa dipisahkan, tak bisa ditukar. Bila hanya tubuh tanpa nyawa, maka itu jasad yang mati. Dan bila hanya nyawa tanpa tubuh, maka ia tak berwujud dan tak bisa mewujud. Maka keduanya harus hidup dalam kesatuan, agar perjalanan seorang hamba benar-benar berarti. Namun untuk sampai pada pemahaman ini, seseorang harus bersedia melepaskan banyak lapisan. Lapisan ego, gengsi, identitas yang dibangun oleh penampilan agama. Ia harus berani membuka topeng-topeng kesalehan yang dulu begitu ia jaga. Sebab ternyata, keikhlasan tidak bisa hidup di balik panggung pujian. Hakikat tak bisa tumbuh dalam hati yang sibuk dinilai orang lain. Dan ketika semua mulai dilepas satu demi satu, ia pun sampai pada ruang yang sunyi. Di sana tak ada gelar, tak ada pengakuan, tak ada jabatan dalam majelis, tak ada ustaz atau santri, tak ada sufi atau salafi. Yang ada hanya seorang hamba dan Rabb-Nya. Yang ada hanya hati yang terbuka dan zat yang maha melihat. Tidak lagi ia sibuk tampil, tidak lagi sibuk mendebat. Ia lebih memilih menangis dalam diam daripada memenangi perdebatan di hadapan manusia. Kesadaran ini membawa cahaya baru. Bahwa setiap perintah syariat yang pernah ia lakukan ternyata memiliki tujuan batin yang dalam. Wudu bukan sekadar membasuh anggota tubuh, tapi membasuh kelalaian hati. Solat bukan sekadar gerakan ruku dan sujud, tapi penundukan total jiwa. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi menahan diri dari keinginan-keinginan duniawi yang membutakan. Zakat bukan hanya pengeluaran harta, tapi latihan untuk mencabut rasa memiliki yang palsu. Haji bukan sekadar perjalanan ke Mekah, tapi perjalanan menanggalkan ego menuju kesadaran fana. Ia mulai melihat, syariat adalah jembatan, dan hakikat adalah tepi seberangnya. Namun jembatan ini tidak akan pernah menyampaikan siapapun jika hanya dipakai untuk berhenti di tengah. Berjalan di atas jembatan tanpa sampai pada tujuan, sama seperti sibuk beribadah tanpa menyentuh kehadiran Allah. Dan betapa banyak dari kita yang justru sibuk membangun pagar di atas jembatan. Merasa paling benar, saling menilai, saling mengusir, padahal belum satu pun yang sampai.
Semua ini membuka kesadarannya lebih dalam, bahwa dalam setiap ibadah ada rahasia yang hanya bisa disentuh jika hati hadir. Bahwa zikir bukan soal jumlah, tapi tentang kesadaran terus-menerus bahwa Allah melihat, mendengar, dan menyertai. Bahwa doa bukan hanya lafaz panjang, tapi desah napas yang tulus dari jiwa yang merasa kecil di hadapannya. Bahwa ilmu bukan sekadar hafalan kitab, tapi cahaya yang membimbing akhlak dan menundukkan diri. Dan ketika pemahaman ini mulai menyatu dengan amal, barulah ia merasa hidup. Barulah syariat itu terasa berdenyut. Barulah sholat terasa benar-benar perjumpaan, bukan rutinitas harian. Barulah puasa terasa menjadi penyucian, bukan sekadar pantangan makan. Barulah semua amal menjadi kendaraan, bukan tujuan itu sendiri. Ia paham, amal bukanlah Tuhan. Maka amal harus membawa kepada Tuhan, bukan menjadikan seseorang merasa seolah-olah sudah memiliki Tuhan. Pada titik ini, hidupnya mulai berubah. Ia tak lagi mudah menghakimi. Sebab ia tahu, bentuk luar tidak selalu mencerminkan kedalaman hati. Ia tak lagi mencibir yang tak sejalan dengannya. Sebab ia sadar, jalan menuju Allah itu bukan satu jalur lurus yang hanya dipahami oleh satu kelompok. Jalan itu bercabang, berliku, penuh rahasia, dan Tuhan berkuasa memberi cahaya pada siapa saja, kapan saja. Ia juga mulai merasa lebih ringan dalam ibadah. Bukan karena meremehkan, tapi karena menjalani dengan cinta, bukan beban. Ia tahu, ibadah yang dilakukan karena takut mungkin bisa menyelamatkan, tapi belum tentu menenangkan. Sementara ibadah yang lahir dari cinta, itulah yang menyembuhkan. Dan ia semakin yakin, bahwa cinta kepada Allah bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Cinta itu tumbuh dari pengenalan. Dan pengenalan lahir dari kebersamaan. Maka ia belajar untuk bersama Allah, dalam setiap hal. Dalam tidur dan bangunnya. Dalam kerja dan diamnya. Dalam tertawa dan tangisnya. Dalam sehat dan sakitnya. Ia membawa Allah masuk dalam kehidupan, bukan hanya disimpan dalam ruang masjid atau waktu-waktu ibadah tertentu. Ini adalah titik klimaks. Saat di mana ia tak lagi sibuk membedakan antara syariat dan hakikat, tapi melihat keduanya sebagai satu aliran. Seperti sungai dan airnya. Seperti tubuh dan ruhnya. Seperti lafaz dan maknanya. Seperti kulit dan isi buah. Tak bisa dipisahkan. Tak bisa ditinggalkan salah satu. Ia pun mulai memahami hadis Rasulullah, bahwa agama adalah nasihat. Nasihat yang halus, penuh kelembutan. Bukan gertakan. Bukan ancaman. Bukan penghakiman. Hakikat bukan membuat seseorang merasa paling tahu, tapi membuat seseorang merasa semakin butuh. Semakin butuh kepada Allah, dan semakin rendah hati kepada makhluk. Dan saat seseorang sampai di sini, barulah ia bisa membimbing, bukan hanya mengajar. Ia bisa menuntun, bukan hanya menyuruh. Ia bisa menjadi cahaya bagi sekitar, bukan hanya suara. Dan semua itu bukan karena banyaknya ilmu, tapi karena dalamnya pemahaman. Karena hadirnya ruh dalam setiap syariat yang ia jalani. Namun perjalanan ini belum selesai. Karena setelah menemukan kedalaman, seseorang harus menjaga agar tidak tenggelam dalam keasyikan diri sendiri. Ia harus kembali ke masyarakat. Kembali ke dunia nyata. Membawa hakikat ke dalam keseharian. Sebab sejatinya, yang paling berat bukan menemukan makna, tapi merawatnya. Dan disitulah cerita akan berlanjut. Namun sebenarnya, justru di titik inilah kehidupan yang sejati baru dimulai, sebuah kehidupan yang tidak lagi dipimpin oleh ego, ambisi, atau sekadar rutinitas, tetapi oleh kesadaran yang lembut dan mendalam, bahwa semua yang kita jalani hanyalah perjalanan menuju satu titik, satu tujuan, satu asal mula dan satu akhir, Allah. Tidak ada yang benar-benar selesai dalam perjalanan ruhani. Karena hakikat bukanlah sebuah puncak yang bisa dicapai, lalu disimpan dalam saku seperti ijazah. Ia adalah aliran yang harus terus mengalir, sebab ruh manusia tidak diam. Ia bergerak, bertumbuh, dan kadang jatuh.
Namun justru dalam naik turun itulah cahaya keikhlasan diuji. Bukan pada seberapa sering ia berbicara tentang makrifat, tapi pada seberapa sering ia mampu diam dalam ridha dan sabar. Di dunia yang makin bising oleh pertentangan, label, perdebatan, dan pencitraan, ia memilih jalan yang senyap. Sebab ia tahu, hakikat itu seperti air yang masuk ke akar. Tak perlu terlihat, tapi tanpanya, pohon amal itu akan mati perlahan. Maka ia tidak lagi tergesa ingin tampil. Ia hanya ingin menjadi akar yang terus mengalirkan hidup. Ia memandang syariat kini seperti rumah. Ada tiang, ada atap, ada lantai, dan semuanya terstruktur. Tapi hakikat adalah udara di dalamnya, adalah kehangatan yang membuat rumah itu layak dihuni. Banyak orang punya rumah ibadah, tapi terasa dingin. Karena tidak ada jiwa di sana. Tapi bila rumah syariat itu diisi dengan ruh hakikat, maka ibadah menjadi pelipur lara, bukan beban. Ia menjadi pelabuhan, bukan kewajiban kosong. Namun perjalanan ini tidak membuatnya merasa lebih tinggi. Justru sebaliknya. Ia makin sadar betapa sedikit yang ia tahu, dan betapa banyak orang yang jauh lebih dekat kepada Tuhan, meski diam-diam. Ia melihat orang tua yang sederhana mengusap kepala anak yatim, dan hatinya gemetar. Ia melihat tukang sapu masjid yang tak pernah absen tahajud, dan air matanya jatuh. Ia menyaksikan seorang pedagang jujur, yang tetap tersenyum meski dirugikan. Ia mendengar doa lirih seorang ibu di waktu sahur, dan ia tahu, disitulah letak hakikat itu bersembunyi. Bukan dalam kata-kata yang rumit, bukan dalam istilah yang asing, tapi dalam sikap yang lembut, dalam kasih yang tulus, dalam kejujuran yang tenang. Disitulah ia belajar, bahwa hakikat bukan untuk dipamerkan. Ia seperti minyak yang meresap ke dalam kayu. Tidak terlihat, tapi menguatkan seluruh struktur dari dalam. Maka kini ia berjalan dengan wajah baru. Bukan wajah yang penuh simbol-simbol, tetapi wajah yang bersih dari keinginan tampil. Ia tak lagi menuntut pengakuan. Ia tak lagi marah bila tidak dimengerti. Ia tak lagi sedih jika ilmunya tidak dianggap. Karena ia tahu, Allah melihat niat, bukan tepuk tangan. Allah menilai batin, bukan sorotan kamera. Dan di akhir hari-hari itu, ia hanya ingin satu hal, diterima olehnya. Bukan sebagai orang suci, bukan sebagai ulama, bukan sebagai guru, tapi sebagai hamba. Hamba yang mencintainya meski sering lupa. Hamba yang merindukannya meski sering lalai. Hamba yang terus berusaha kembali, meski sering jatuh dan gagal. Hamba yang malu pada Tuhannya, namun tetap berharap ampunannya melebihi kemurkaannya. Ia pun menyadari, bahwa seluruh perjalanannya ini tidak akan pernah tuntas dalam satu tulisan, satu kitab, atau satu episode kehidupan. Sebab hakikat itu seperti langit malam. Makin kau pandang, makin dalam ia terlihat. Makin kau dekati, makin sadar bahwa kau hanya titik kecil dalam lautan luas rahmatnya. Maka lebih dari segalanya, hakikat bukan untuk dikuasai. Ia hanya bisa dirasakan, dihayati, dan disyukuri. Setiap hari, sepanjang usia. Di akhir kisah ini, hanya satu pesan yang ia bisikan kepada hati-hati yang mendengar. Jangan puas hanya dengan tubuh amal. Hidupkan ruhnya. Jangan bangga hanya dengan bentuk ibadah. Isi maknanya. Jangan berhenti hanya pada langkah syariat. Teruslah berjalan, hingga engkau temukan kelembutan yang membuatmu menangis sendiri di hadapan Tuhan. Tanpa suara, tanpa pujian, hanya kau dan Dia. Karena pada akhirnya, syariat itu bentuk, hakikat itu jiwa. Dan Islam tidak memilih salah satu. Ia merangkul keduanya, agar kita hidup sebagai tubuh yang bernyawa. Bukan sekadar bergerak, tapi hidup, dalam arti yang paling dalam. Semoga kita termasuk yang diberi cahayanya, bukan hanya di dunia, tapi juga di saat cahaya itu paling dibutuhkan. Di hari ketika amal-amal ditimbang, dan hati-hati diungkap. Dan di sanalah, seluruh perjalanan ini akan menemukan jawabannya.